Ada lagi. Izin dulu Pak Boni ya. Lanjut Pak. Lanjut Pak. Perkenalan Pak. Nama kami Muntiara Mukhlis, Kepala Dusun Pematang Sepetai. Dusun 1 ya perangkat Pak Penghulu juga. Wilayah kerjanya di seputaran Polres Pak, bagian sana. Pertanyaannya begini Pak. Beberapa waktu lalu sering terjadi pencurian. Pelakunya ini anak-anak, kan begitu. Jadi ketika kami laporkan ke pihak yang berwajib, ya mungkin kami hasilnya tidak memuaskan karena dia dipulangkan lagi begitu. Nah, mungkin sudah melakukan beberapa kali hal yang sama, keluar lagi. Nah, jadi kami kurang puas Pak. Jadi seolah-olah mereka ini bisa seenak diri sendiri kan gitu, melakukan hal yang tak dibolehkan kan begitu. Yang kami pertanyakan itu ada tidak upaya lain supaya ada tindakan efek jera atau hukum yang diberikan kepada mereka yang pelaku tadi gitu, atau sanksinya bagaimana supaya tidak melakukan hal yang berulang-ulang gitu. Nah ini yang di bawah umur gitu Pak maksudnya. Ya mohon penjelasannya Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak pertanyaannya. Sebenarnya apa yang disebut sebagai anak di bawah umur ini kategorinya ada beberapa Pak. Pertama yang usianya di bawah 12 tahun. 12 tahun itu memang tidak bisa dilakukan penahanan. Lalu dan posisi dari tindakan yang bisa dilakukan pun terbatas. Memang di bawah 12 tahun. Lalu ada juga kategori 12 sampai 14 tahun. Nah, ini sudah mulai ada namanya diberikan tindakan yang lebih keras maksud saya. Lalu ada 14 tahun sampai 18 tahun. Ini bisa dilakukan penahanan dan sudah bisa masuk ke dalam tahanan. Sudah bisa dipenjarakan. Dan ketika orang melakukan tindak pidana, bukannya tidak bisa tindakan-tindakan ini dilakukan. Cuman memang tergantung kategori tadi, Pak. Termasuk juga terhadap orang tuanya. Orang tuanya juga bisa juga, Pak, dikenakan. Kalau memang tidak bisa pidana, tapi kita dirugikan, masih ada jalur perdata, Pak. Karena anak-anak adalah tanggung jawab orang tuanya. Orang tuanya harus bertanggung jawab. Seperti itu. Kalau anaknya nggak bisa, bapak kejar orang tuanya. Misalnya, rusak mobil bapak, nggak bisa nih anaknya misalnya di bawah 10 tahun misalnya, tidak bisa tidak bisa memuaskan keinginan bapak yang harus ditahan segala macam misalnya seperti itu. Orang tuanya kan bisa ganti rugi. Timbul kan hubungan perdatanya, karena anaknya masih di bawah pengawasan orang tua. Dia melakukan tindakan tentu tanggung jawabnya orang tua. Nah, kira-kira seperti itu Pak. Makanya mungkin saya belum ngomong ya kalau di sini. Tindakan pidana dan perdata ini adalah sebuah tindakan yang terpisah. Orang yang punya misalnya kejadian pidana dan beririsan juga dengan perdata, ini bisa jalan berbarengan Pak. Bapak gugat dia perdata, bapak pidanakan dia, bisa juga. Bukan berarti misalnya bapak nih, mobil bapak terjadi penggelapan misalnya gitu, dijual sama orang, terus orang pidana kan dia masuk penjara, selesai belum tentu Pak, tergantung bapak lagi. Bapak bisa juga, saya bisa rugi barang saya. Bukti yang saya rugi apa nih? Putusan pidana. Nih putusan pidananya, oke emang orang ini nih yang melakukan penggelapan terhadap mobil saya. Bisa, masih bisa kerugian bapak tadi itu diminimalisir lah dengan sita hartanya dia segala macam, masih bisa. Jadi tindakan ini tidak selalu berakhir hanya lewat pidana. Jadi begini Pak, karena seringnya anak itu melakukan pencurian, sehingga orang tuanya sudah angkat tangan Pak. Umurnya berapa? SMP lah Pak umurnya. SMP. Iya. Udah 12 tahun. Iya. Bisa, Jadi Pak. ketika kita misalnya adukan ke orang tuanya pun sudah menyerah dia. Mau bapak apakan anak saya terserah lah Pak. Jadi kami kan sudah. Iya. Jadi bagaimana solusinya kan begitu. Kita laporkan sudah kan begitu kan.
kita antar misalnya ke Polres gitu kan. Tapi nanti keluar lagi kan gitu. Bisa, Pak. Suruh pindah, Pak. Dia nak angkat coba. Hal-hal tindakan terhadap anak itu masih bisa dilakukan. Apalagi umurnya sudah lewat 12 tahun. Iya. Udah 14 tahun ke atas tuh bisa, Pak. Masih bisa. Apalagi sebuah tindakan yang berulang-ulang terus. Bisa, Pak. Ada tindakan-tindakan yang bisa dikenakan terhadap anak ini, Pak. Masih bisa. Jadi kalau sudah sampai ke Polres, Pak, apa tidak ada tindakan dari Polres itu yang melanjutkan kasus itu gitu? Nah itu Bapak membuat laporannya di setup ya di Polres. Berarti ya. Ya, biasa pengaduan kan gitu. Kalau Bapak mau Polres buatkan laporan, Pak. Berarti. Ya, minimal laporan dulu, Pak. Laporan dimasukkan, lalu ada yang namanya terlapor, dimintai keterangan. Nah, Bapak bisa punya hak untuk minta sampai mana nih pemberitahuan laporan Bapak itu sudah sampai mana tindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Karena Bapak bisa minta tahapan-tahapan yang sudah mereka selesaikan itu boleh. Berarti tetap bisa dilanjutkan, Pak, itu ya? Bisa. Ketika umurnya sudah cukup bisa, Pak. Jadi itu sebuah perbuatan berulang. Paling tidak buatkan aja ini dulu, Pak. Surat pernyataan dari orang tuanya, surat pernyataan dari dia. Tumpuk aja dulu itu. Ketika pada masanya nanti sudah bisa dilakukan tindakan, gas. Gas. Jadi jangan khawatir, jangan khawatir. Ini dah sesudah pada Jangan kayak ya udah, jangan ya udah, Pak. Ya kita kan tahunya kalau masalah hukum ini kan pihak kepolisian, kejaksaan kan begitu ya, Pak. Jadi kita serahkan ya mereka nanti yang bekerja gitu maksudnya. Betul, bisa. Nah. Nanti ya itu makanya saya bilang buatkan aja surat pernyataannya dulu. Orang tuanya memang si anaknya dicuri, ini segala macam. Nanti kan tumpuk itu, Pak. Rumah cerai, Kali dia melakukan segala macam. Untuk satu hal yang sudah berulang seperti saya bilang tadi, nggak ada lagi pemaaf itu. Memang untuk di bawah 12 tahun yang rumit, Pak. Iya. Tidak banyak opsi yang bisa dilakukan terhadap si anak ini. Memang seperti itu. Cuman ya nanti mungkin kalau ada revisi peraturan bisa jadi. Karena banyak kan sekarang anak-anak yang terus terang perbuatannya kan lebih mengerikan daripada orang dewasa ya. Termasuk yang di Kalimantan kalau saya yang dia bunuh satu keluarga anak-anak. Tapi ya kami di aparat penegak hukum ya nggak bisa berbuat banyak karena aturannya memaksimalkan perbuatan untuk anak itu maksimal sekali pidananya penjara 10 tahun Maksimal ya, Pak. ya. Kalau kami bisa lebih bisa jadi kami hukum seumur hidup, pidana mati, tidak ada masalah. Cuman kalau aturannya tidak memberikan kewenangan untuk dilakukan itu bagaimana, Pak? Tidak bisa ya. Marah pun Bapak ke kami ya namanya aturan, ya kami kan menjalankan aturan, Pak. Bukan kami yang bikin aturan. Nah kalau pembuat aturan kan ranahnya di legislatif. Oke, terima kasih, Pak. Terakhir, Pak, lagi.